Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Anak-anakku sekalian, kelas 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu dilimpahkan kesehatan, iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu tafsir Madrasah Aliyah khusus program keagamaan. Kita mulai. Yang pertama, materi yang akan kita pelajari adalah Al-Quran dan Wahyu. Ini adalah kompetensi dasar. Kita lihat di 3.1. Ini menganalisis secara konseptual dan prosedural pendapat para ahli tentang ruang lingkup Al-Quran dan Wahyu. Jadi kita analisis konsep apa saja yang dikemukakan oleh para ahli tentang Al-Quran dan Wahyu. Nah, yang ini 1.1, 2.1, 4.1 silahkan dibaca sendiri. Kita akan fokus pada KD 3 yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Ini adalah indikator. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian Al-Quran. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi nama-nama Al-Quran. Dan ketiga, siswa dapat menjelaskan pengertian Wahyu. Yang terakhir, siswa dapat menyimpulkan tata cara turunnya wahyu. Jadi kita belajar apa ta'riful Quran, dan yang kedua adalah nama-nama Al-Quran. Yang ketiga adalah apa itu wahyu, apa perbedaan Al-Quran dan wahyu, atau sama, apa berbeda, kita akan kaji di dalam bab ini. Yang pertama adalah kita sampai pada pengertian Al-Quran secara bahasa. Jadi pengertian itu ada dua, yakni etimologi dan terminologi. Yang pertama adalah secara bahasa. Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau yang dibaca. Al-Quran adalah masdar yang diartikan dengan isim maf'ul, yaitu makruh, yang dibaca. Pendapat ini dilandaskan pada ayat Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna alaina jam'ahu wa qur'anah Fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'anah. Ini adalah ayat Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Sesungguhnya akan kami hujamkan kepada dadamu, kata Quran itu, wa Qur'anah, dan kamu harus membacanya. Fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'anah. Dan apabila bacaan itu telah dibacakan kepadamu, fattabi' Qur'an, maka lanjutkan bacaan itu. Itu kata surah Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. Dari ayat ini para ulama berpendapat bahwa Al-Quran itu secara bahasa adalah bacaan atau yang dibaca. Sebenarnya qara'a yaqra'u itu adalah himpunan, jadi sesuatu yang menggabungkan sesuatu. Jadi makanya diterjemahkan membaca, karena membaca adalah menggabungkan beberapa huruf sehingga dia bisa menjadi sesuatu yang bisa dikenal. Ini adalah Quran, itu adalah menggabungkan keseluruhan yang bisa menjadi sesuatu yang bisa dijadikan pedoman. Ini adalah pengertian Al-Quran secara bahasa. Namun para ulama berselisih pendapat. Quran itu adalah nama, bukan terdiri dari, bukan berasal dari bahasa Arab, tapi Quran itu ya namanya Al-Quran. Pendapat ini disandarkan kepada surah Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surat Al-A'raf. Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Quran, fastami'u, maka dengarkan, lahu wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, perhatikan, semoga kamu mendapatkan rahmat. Ini adalah surat Al-A'raf ayat 204. Dari ayat inilah
para ulama berpendapat bahwa bukan, Quran itu nama, bukan berasal dari bahasa Arab. Tapi mana yang benar dari kedua pendapat itu? Dua-duanya sama-sama benar, karena semuanya berlandaskan pada ayat Al-Quran masing-masing. Jadi kita bertoleransi terhadap pendapat. Maka jika dalam ujian sebutkan pengertian Al-Quran secara bahasa, maka kalian menjawab yang ini. Al-Quran berbahasa adalah bacaan atau yang dibaca. Al-Quran adalah masdar yang diartikan dengan isim maf'ul, yaitu makruh yang dibaca. Itu adalah pengertian Al-Quran menurut bahasa. Sekarang secara istilah adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat yang diturunkan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan yang ditulis di mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir, serta membacanya adalah ibadah, dimulai dari Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Dengan demikian kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW tidaklah dinamakan Al-Quran. Ini adalah terminologi apa yang dimaksud Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran secara istilah ini kalam Allah. Ini kita breakdown satu-satu. Ini pengertiannya. Yang pertama, kalam Allah. Apa arti kalam Allah? Yang pertama adalah disandarkan kepada Allah, berarti mengecualikan selain kalam siapapun selain Allah, baik kalam jin, manusia ataupun malaikat. Jadi kalau kalam Allah bukan kalam jin, manusia ataupun malaikat. Ini adalah membantah pendapat orientalis bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Nabi Muhammad. Bukan. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah, tidak dibuat-buat oleh manusia, Nabi Muhammad, jin, ataupun itu dipermainkan oleh Jibril, kata bahasanya. Jadi Al-Quran itu adalah salah satu paket langsung dia dari Allah. Ini maksud dari kalamullah adalah seperti itu. Yang kedua, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi ini mengecualikan Quran itu hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad saja, tidak diturunkan kepada Nabi Adam, tidak diturunkan kepada Nabi Isa, tidak diturunkan kepada Nabi Daud, tidak diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Jadi yang ini berarti mengecualikan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi sebelumnya seperti Taurat, Injil dan lainnya. Jadi pengecualian kalau yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad itu bukan Al-Quran, jadi mempunyai nama sendiri-sendiri. Kalau Quran khusus untuk Nabi Muhammad. Yang ketiga, diriwayatkan secara mutawatir. Ini diriwayatkan oleh sejumlah banyak orang yang menurut kebiasaan mereka terhindar dari melakukan dusta mulai dari awal hingga akhir sanad. Ini dapat dikaji di ilmu hadis, ulumul hadis. Jadi apa itu hadis ahad, apa itu hadis mutawatir, apa itu hadis sahih, dan Al-Quran ini kenapa dia bisa ditulis Quran? Karena semua orang waktu itu sepakat bahwa Rasulullah benar demikian, dan perawinya lebih dari hadis ahad. Kalau hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan satu orang. Hadis ahad ini bisa sahih, bisa hasan, bisa. Tapi kalau mutawatir itu adalah berarti dia benar-benar sudah disepakati, dan kebudayaan pada saat itu orang-orang tersebut tidak melakukan dusta. Jadi itu adalah pengertian dari diriwayatkan secara mutawatir. Yang keempat adalah mukjizat. Mukjizat adalah kenapa disebut mukjizat? Karena bersifat universal dan abadi. Ini berlaku untuk semua umat manusia sampai akhir zaman. Kenapa yang lain bukan mukjizat? Karena ruang dan waktunya terbatas. Mukjizat Nabi sebelumnya itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi kalau Al-Quran tidak. Dia setelah Al-Quran itu turun, ketika Nabi Muhammad wafat, Al-Quran itu tetap berlaku. Jadi Al-Quran ini adalah mukjizat
Nabi Muhammad yang paling besar karena bersifat abadi sampai akhir zaman. Yang kelima adalah membacanya adalah ibadah. Ini disandarkan pada hadis, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Jadi dijelaskan di dalam hadis tersebut bahwa alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Alif itu mengandung 10 kebaikan, lam itu 10 kebaikan, dan mim itu 10 kebaikan. Jadi alif, jadi Quran itu per hurufnya mengandung 10 kebaikan. Jadi kalau kita melakukan 10 kebaikan 10 kali, itu sama dengan membaca satu huruf dari Al-Quran. Jadi banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Kita sedang dalam menabung kebaikan ketika membaca Al-Quran. Jadi itu adalah pengertian Al-Quran. Jadi kalau ada soal, sebutkan pengertian Al-Quran menurut istilah. Dijawab 5 ini saja sudah mencukupi. Jadi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, diriwayatkan secara mutawatir, merupakan mukjizat, dan membacanya adalah ibadah. Boleh ditambahi dimulai dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, boleh ditambahkan juga berbahasa Arab karena yang disebut Quran adalah yang berbahasa Arab. Jika ada Quran terjemahan bahasa Quran tapi bentuknya terjemahan, itu tidak termasuk Al-Quran. Di Al-Quran menurut istilah cukup 5 poin ini saja. Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang merupakan mukjizat, diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya adalah ibadah. Itu adalah pengertian Al-Quran menurut istilah. Jadi itu adalah pengertian Al-Quran secara terminologi. Jadi ini adalah pengertian, silahkan kalian cermati, silahkan kalian rangkum apa saja yang menurut kalian penting, silahkan dicatat. Setelah itu yang kedua adalah nama-nama Al-Quran. Jadi ini adalah subbab yang kedua, nama-nama Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu namanya ya Al-Quran sendiri. Disebut di dalam Al-Quran ada 69 kali. Salah satunya adalah Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwamu yubashshirul mu'minina alladina ya'lamuna as-salihati anna lahum ajran kabir. Surat Al-Isra ayat ke-9. Ini adalah Inna hadzal Quran, sungguhnya Al-Quran ini yahdi, memberikan petunjuk. Ini adalah salah satu kenapa Al-Quran itu disebut Al-Quran, karena ini buktinya. Salah satu ayat yang menyatakan bahwa nama Quran ini adalah Al-Quran, ini adalah ayat. Yang kedua adalah Alkitab, yakni dibuktikan dengan dalil laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Laqad anzalna, sesungguhnya anzalna kami menurunkan ilaikum kepada kamu kitaban fihi dzikrukum. Kitaban ini disebut Alkitab, disebut 279 kali. Jadi kitab itu ada 279 kali di dalam Al-Quran. Ini sudah dibuktikan melalui penelitian para ulama. Kita hanya setuju saja. Itu. Yang ketiga adalah Al-Furqan, dibuktikan dengan surah Al-Furqan ayat pertama. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Tabarakalladzi, berkahlah segala sesuatu, nazzalal furqan, yaitu kami telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan ini diartikan sebagai pembeda, yakni pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi dulu pada zaman Rasulullah itu tidak jelas mana yang benar, mana yang tidak, apakah ini
bermanfaat atau tidak, tapi setelah didatangkan Al-Quran ini disebut Al-Furqan karena menjadi pembeda. Nazzalal furqana ala abdihi, kepada hamba-hamba, liyakuna lil alamin, sebagai pemberi peringatan kepada seluruh lil alamin, nadhira, liyakuna lil alamin nadhira, untuk segala seluruh semesta alam termasuk jin dan manusia. Lalu yang keempat ada az-zikr, dibuktikan dengan surah Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi sesungguhnya kami inna nahnu nazzalna dzikra, jadi sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya az-zikra ini diartikan sebagai pemberi peringatan, wa inna lahu lahafidun, dan kami sendiri yang akan menjaganya. Jadi Allah memberikan pesan lewat ayat ini adalah Quran ini tidak akan bisa diubah karena Allah sendiri yang akan menjaganya. Ini ada dalam surat Al-Hijr ayat ke-9. Ada At-Tanzil, satu lagi. Jadi ada 5 nama yang masyhur, ada Quran, kitab, Furqan, dan Az-Zikr, dan yang kelima adalah At-Tanzil, tapi kelewatan tidak saya masukkan. Ini nama-nama Al-Quran dari hadis Nabi, ada Hablullah Al-Matin dan lain seterusnya, silakan dibaca sendiri. Dan nama-nama dalam ada 50 lainnya. Jadi nama-nama tersebut silahkan kalian cari referensi, ada di Al-Burhan dan Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam As-Suyuti. Silahkan dicari, terjemahannya juga sudah ada, dan juga ada referensi pendukung, yaitu Dasar-Dasar Ilmu Al-Quran yang ditulis oleh Syekh Mana Al-Qotton. Ini adalah warisan dosen saya sewaktu kuliah, almarhum Ustadz Supriyanto Pasir. Jadi beliau sempat mengajarkan ini di waktu saya kuliah pada saat S2 waktu itu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat. Jadi pelajaran kali ini ada 2 poin pengertian Al-Quran, yaitu secara bahasa dan istilah, dan yang kedua adalah nama-nama Al-Quran. Jadi silahkan kalian rangkum. Tugas pada kesempatan kali ini adalah kalian merangkum, dan rangkumannya ditulis tangan. Silahkan kalian upload di link yang sudah saya sediakan di description box. Terima kasih kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Mudah-mudahan kita semua dilimpahkan kesehatan. Kita akhiri, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.